Oh, ada HP? Namanya counter HP ya ada dong. Ah, ya udah keluarin dong, gak usah ngegas. Lo mau cari HP apa? Kalau bisa yang paling mahal dan terbaru kok. Oh, iya ya bentar, gue pilih nih. Dot dan Robbie berhenti mendadak di depan sebuah counter kecil di pinggir jalan. Nafasnya tersengal, jantungnya berdetak keras, bukan karena lelah, tapi karena cemas. Ia turun tergesa, langkahnya cepat dan matanya langsung mencari sosok yang ia khawatirkan. Gea. Dan benar saja, di depan toko, Gea berdiri dengan Jerry. Wajahnya tampak cerah, seolah tak ada beban dunia. Mereka tertawa kecil, tampak seperti dua orang yang saling percaya tanpa rahasia. Namun di balik tawa itu, dada Dot terasa sesak. Ada sesuatu yang tidak beres. Dan dia tahu itu. Dot mendekat. Suara langkahnya menggema di antara bising kendaraan yang lalu lalang. Gea menoleh. Senyumnya lenyap seketika. Sorot matanya berubah tajam, seolah melihat orang asing yang datang mengusik ketenangan. Jerry melangkah setengah maju, memasang wajah tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang tidak bersalah. Suasana menegang. Udara di antara mereka terasa berat, seperti ada sesuatu yang siap pecah kapan saja. Dot mencoba menahan emosinya. Ia tidak ingin membuat Gea takut, tidak ingin menambah kekacauan yang sudah ada. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia mencoba menjelaskan tentang pertemuan Aldo, tentang kecurigaan yang semakin jelas, tentang kemungkinan besar Jerry terlibat dalam kekacauan yang menimpa Gea sejak awal. Namun, setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menabrak tembok dingin di depan. Gea tidak percaya. Tatapan matanya penuh luka, bukan karena kebenaran yang ia tolak, tapi karena ia merasa dikhianati oleh orang yang ia anggap peduli. Baginya, Dot bukan sedang melindungi. Ia merasa Dot menuduh tanpa dasar, menyerang seseorang yang selama ini selalu ada di sisinya saat semua orang menjauh. Gea menggeleng keras. Matanya memerah, bukan karena marah semata, tapi karena kecewa. Dot mencoba menjelaskan lagi, berulang kali, namun suaranya mulai kehilangan tenaga. Ia bisa melihat bahwa hatinya tidak lagi didengar. Jerry, di sisi lain, berdiri diam namun dengan senyum samar yang nyaris tak terlihat. Senyum itu seolah menikmati kekacauan yang ia ciptakan. Ia tahu Gea kini sepenuhnya berada di pihaknya. Akhirnya, Gea berbalik. Langkahnya cepat, meninggalkan Dot yang masih berdiri di tempat. Hujan gerimis mulai turun, membasahi jalan dan wajah yang menatapnya pergi dengan getir. Dot hanya bisa menatap punggung Gea yang menjauh bersama Jerry. Dua sosok yang semakin tenggelam dalam kabut senja. Dalam hati, ia berjanji satu hal. Walau Gea kini membencinya, ia akan tetap mencari kebenaran. Karena ia tahu, sesuatu di balik semua ini jauh lebih gelap dari sekadar cinta lama yang datang kembali. Dan kali ini, Dot siap menantang apapun, bahkan jika itu berarti melawan orang yang paling dipercaya oleh Gea. Ia memandangi arah Gea pergi bersama Jerry. Hatinya terasa seperti disayat perlahan. Ia tidak marah pada Gea. Bagaimana bisa? Gadis itu bahkan belum sepenuhnya ingat siapa dirinya. Belum tahu luka apa yang sebenarnya ia bawa. Yang membuatnya hancur adalah kenyataan bahwa Gea kini percaya pada orang yang salah. Di dalam mobil, Bimo yang sejak tadi menunggu hanya bisa menatap dari kaca depan, khawatir, tapi tahu tak ada kata yang bisa menghibur. Saat Dot akhirnya masuk ke mobil, wajahnya datar, tapi matanya penuh dengan tekad. Tanpa bicara, mereka melajukan mobil perlahan meninggalkan tempat itu. Di sepanjang perjalanan, suara wiper yang bergesek dengan kaca terdengar seperti detak waktu, berat, lambat, dan menyakitkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Gea duduk di dalam mobil Jerry.
tangannya menggenggam erat tas kecil di pangkuannya. Pikirannya campur aduk. Ada bagian dari dirinya yang masih bimbang, tapi setiap kali wajah Jerry muncul di sampingnya, semua keraguan itu seolah hilang. Jerry berbicara lembut, menenangkan, penuh perhatian, terlalu sempurna hingga rasanya mustahil untuk curiga. Ia membicarakan hal-hal kecil, tentang rencana besok, tentang tempat makan yang katanya ingin Gea coba, tentang bagaimana hidup akan lebih tenang kalau mereka menjauh dari orang-orang yang tidak mengerti keadaan Gea. Kata-kata itu menempel di kepala Gea, mengendap pelan-pelan seperti racun manis yang tak terasa. Sesampainya di rumah, Gea langsung masuk tanpa bicara dengan siapapun. Ibunya yang menatap dari ruang tamu hanya bisa menarik nafas berat. Ada sesuatu yang berubah pada putrinya. Bukan hanya dari caranya berbicara, tapi dari tatapan matanya yang kini tampak berbeda. Kosong, tapi yakin. Malamnya, Dot duduk di kamar dengan laptop terbuka. Di hadapannya, foto Jerry muncul di layar. Hasil pencarian lama yang sempat ia abaikan. Kini ia memperhatikan lebih saksama. Koneksi, alamat, dan beberapa nama yang muncul bersamaan. Matanya menyipit. Ada nama yang familiar. Nama seorang dokter yang dulu menangani Gea di awal kecelakaan. Seketika, semua potongan mulai menyatu. Ia sadar, Jerry bukan hanya seseorang dari masa lalu. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang sudah mengatur hidup Gea sejak jauh sebelum ia kehilangan ingatannya. Hujan di luar semakin deras. Dot menatap keluar jendela, wajahnya tegang, tapi matanya mantap. Ia tahu, langkah berikutnya akan berbahaya, tapi ia tak peduli. Karena malam itu, di antara gemuruh petir, Dot bersumpah, apapun yang terjadi, ia akan bongkar semua ini. Dan kalau dunia menuduhnya gila, biarlah. Asal Gea bisa bebas dari bayangan yang selama ini menahannya tanpa ia sadari. Ia tahu kalau semua ini benar, maka Gea sedang hidup dalam bahaya tanpa menyadarinya. Tapi bagaimana caranya menyelamatkan seseorang yang kini justru melihatnya sebagai ancaman? Pagi itu juga, Jerry kembali menjemput Gea. Ia datang dengan senyum hangat, mobil bersih, dan nada bicara yang lembut seperti biasa. Tapi di balik ketenangan itu, ada tatapan mata dingin yang sekilas terlihat di kaca spion. Tatapan yang menyimpan sesuatu. Gea tampak bahagia, atau setidaknya mencoba untuk terlihat begitu. Ia bercerita tentang mimpinya semalam, tentang masa kecil yang samar-samar mulai ia ingat. Jerry mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menyelipkan pertanyaan kecil yang mengarahkan ingatannya ke arah tertentu. Ia mengendalikan percakapan dengan halus, seperti seseorang yang mengatur peta di dalam kepala Gea tanpa ia sadari. Sementara itu, Dot melangkah keluar rumah. Ia menuju alamat dokter yang ia temukan malam tadi. Di sana, ia diterima oleh seorang perawat tua yang mengenalnya. Wajah perawat itu langsung berubah ketika Dot menyebut nama Jerry. Tatapan mata wanita itu jelas, menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa kaget. Ada rasa takut yang ia coba sembunyikan. Kalau kamu benar-benar peduli sama Gea, jangan percaya apapun yang datang dari Jerry. Sejak kecelakaan itu, dia sering datang ke rumah sakit, bahkan sebelum Gea dipindahkan.